Lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 4. Baik, Bu. Iya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3. Kalau pembagian kelompoknya itu kami kelompok 3, tapi untuk kali ini tampilnya pada urutan keempat. Jadi kami berdua, saya, Sari Anggreni, dan juga Bu Mezi, nanti akan mencoba mempraktekkan kegiatan coaching yang sudah kami konsultasikan sejak hari Jumat kemarin. Nah, untuk pertama ini yang menjadi coachnya adalah Bu Mezi dan saya sendiri sebagai coachinya. Baik, Bu Mezi. Iya, Bu Sari. Ya, Bu Mezi. Iya, Bu Sari. Ya, Bu Sari. Sah. Baik, Bu Mezi, kita mulai kegiatan coaching kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Mezi, bagaimana kabarnya? Halo Bu Sari, alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Ya Bu Mezi, sesuai dengan pesan yang sudah saya kirimkan kemarin, saya minta waktu kepada Bu Mezi untuk hari ini bicarakan dengan Bu Mezi. Mungkin Bu Mezi bisa memberikan sedikit ketenangan atau mungkin sedikit pencerahan dari hal-hal yang nanti yang akan saya diskusikan, Bu Mezi. Sudah bisa kan Bu Mezi? Sudah bisa Bu Sari, insya Allah ya. Siap. Terima kasih Bu Mezi, karena saya tahu juga Bu Mezi punya kegiatan yang lain, tapi Bu Mezi mau dan bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Begini Bu Mezi, saya sebenarnya sedikit pusing saat ini karena beberapa hari lagi semester 1 akan berakhir. Nah, 1 minggu lagi kami di SD akan mengadakan sumatif akhir semester. Nah, saya pusingnya di sini Bu Mezi. Kita tahu sumatif akhir semester berarti anak-anak mengikuti ujian gitu kan Bu Mezi. Iya. Kemudian anak-anak juga membaca soal. Nah, yang saya pusingkan sekarang belum semua anak-anak di kelas saya bisa membaca dengan baik dan bisa memahami soal-soal yang ada di dalam soal tersebut. Mungkin ini yang menjadi beberapa masalah di dalam pembelajaran di akhir-akhir semester ini, Bu Mezi. Berarti Ibu khawatir ya, karena anak Ibu sulit untuk membaca, sedangkan sebentar lagi akan ada ujian. Nah, begitu kan Bu? Nah, ya. Apa yang ingin Ibu capai dari masalah tersebut? Nah, ya saat ini tentu saja saya meminta waktu Bu Mezi untuk bisa nanti mana tahu kita bisa mencari solusi dari permasalahan saya ini. Atau mungkin setidaknya masalah saya bisa sedikit berkurang beban pikiran dan juga beban perasaannya, Bu Mezi. Okay. Jadi itu tujuan sebenarnya saya minta waktu pada Bu Mezi untuk melakukan kegiatan coaching kita hari ini. Bu Sari, sekarang apa tujuan akhir Ibu dari siswa Ibu yang tidak bisa membaca, sedangkan sebentar lagi akan diadakannya ujian akhir semester? Ya, kalau tujuan akhirnya tentunya saya mengharapkan anak-anak saya semuanya bisa membaca dan menulis dengan baik. Itu sebenarnya tujuan akhirnya, walaupun sebenarnya itu bukan tuntutan
tuntutan yang harus dicapai pada akhir semester ini. Tapi sekurang-kurangnya saya inginlah akhirnya bisa anak-anak saya ini membaca dan menulis dengan baik. Begitu Bu Mezi. Nah, itu sebuah keinginan kita. Nah, itu sangat bagus sekali. Sekarang, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari permasalahan anak Ibu yang belum bisa membaca hingga ujian nanti? Ya, ukurannya tentu saja saya mengharapkan semua anak-anak itu dia bisa membaca, walaupun sekurang-kurangnya yang dia baca itu baru per katanya gitu. Mungkin belum bisa membaca secara kalimat atau utuh, kalimat langsung, tapi mungkin bisa untuk membaca per kata dulu, begitu Bu Messi. Nah, kita lanjutkan. Lalu, apa yang membuat Ibu Sari merasa sangat khawatir kepada anak yang tidak bisa membaca pas ujian? Ya, tentu saja itu menjadi suatu hambatan bagi mereka karena mereka belum bisa membaca dengan baik. Tentunya dia juga belum bisa menjawab soal-soal yang sudah dituliskan atau soal yang tertera pada lembar soalnya. Jadi mungkin hasil atau nilai yang mereka capai nanti juga tidak maksimal begitu Bu Mezi. Lalu bagaimana cara Ibu menghadapi masalah tersebut? Sebenarnya masalah membaca ini memang tidak seharusnya dicapai oleh siswa pada akhir semester, karena di kurikulum Merdeka kan kita punya fase ya Bu Mezi. Untuk fase A itu tuh di kelas 1 dan di kelas 2. Nah, masih bisa anak-anak ini mengejar ketertinggalannya nanti di kelas 2. Tapi karena ada beberapa anak yang belum bisa membaca, sedikit banyaknya memang proses pembelajaran saya di kelas itu menjadi terhambat sedikit Bu Mensi. Saya sebenarnya sudah berusaha dengan menggunakan berbagai metode, dengan menggunakan berbagai cara supaya mereka bisa membaca dengan baik atau per kata. Tapi memang beberapa di antara anak tersebut sampai saat ini masih belum bisa membaca. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala mereka sehingga mereka belum bisa membaca sampai sekarang. Oke, baik Ibu. Dari usaha yang Ibu lakukan supaya murid Ibu bisa membaca, sehingga berapa rentang ukuran yang Ibu berikan dari 1 sampai 10? Kira-kira ya Bu Mezi, kalau dinilai dari 0 sampai 10 untuk saat ini, saya mungkin baru berada di posisi 4. Wah, itu sangat, kenapa Ibu bisa mengatakan di posisi rentang 4? Ya, karena mungkin saya membandingkan dengan beberapa teman saya yang juga sudah juga mengajar di kelas 1. Beberapa di antara teman saya itu ada yang sudah bisa anaknya membaca semuanya, ada yang baru tinggal 1 orang lagi Bu Sari katanya, belum bisa membaca, ada yang tinggal 2 orang katanya. Nah, sementara untuk saat ini saya di SD saya ada 3 orang lagi ya yang belum bisa membaca. Jadi mungkin menurut saya skala nilai saya itu baru di posisi 4 Bu Mezi.
Nah, sekarang Ibu menilai atau mengukur skala Ibu masih di posisi 4. Sekarang apa yang akan Ibu lakukan, hal tambahan yang Ibu lakukan selain hal yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, walaupun sudah banyak cara yang saya lakukan, tapi mungkin bisa juga saya lakukan dengan memberikan metode-metode belajar membaca yang menyenangkan buat anak. Kemudian mungkin saya bisa meminta kerjasama pada orang tua murid di rumah agar bisa juga mengontrol atau mungkin bisa membantu anak-anaknya untuk belajar membaca di rumah. Untuk sementara itu yang saya terpikirkan oleh saya, Bu Mezi. Baiklah, sekarang kapan itu akan Ibu lakukan? Untuk mencapai tujuan yang Ibu tadi, kapan akan Ibu lakukan? Kalau bisa tentu cepatnya ya Bu Mezi, walaupun sekarang untuk ujian semester 1 tinggal 1 minggu lagi, tidak memungkinkan rasanya untuk kita mencapai tujuan akhir kita tadi, yaitu anak bisa membaca. Tapi untuk usaha atau rencana saya ini, rencananya dalam minggu ini saya akan meminta kepada orang tua untuk kerjasamanya lebih intens lah untuk membantu anak-anaknya membaca di rumah. Mungkin dalam minggu ini bisa saya lakukan, Bu Mezi. Oke, dalam minggu ini Ibu akan melakukan rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut. Nah, apa prioritas Ibu yang paling utama dalam melakukan hal tersebut? Ya, tentu saja prioritasnya itu meminta orang tua untuk mendampingi anaknya supaya anak-anak kita bisa belajar membaca, tidak hanya belajarnya di rumah di sekolah dengan saya, tetapi juga dibantu oleh orang tuanya di rumah. Karena sebenarnya waktu yang lebih banyak bagi mereka itu adalah waktunya di rumah. Walaupun sebenarnya untuk anak-anak di kelas 1 dan kelas 2 itu belum dipaksakan, belum boleh dipaksakan untuk banyak kegiatan. Tapi kalau untuk membaca mungkin saya mau Oke, Bu Sari. Ya, Bu Mezi. Kalau di sekolah, bagaimana strategi Ibu supaya siswa tersebut bisa mencapai tujuan yang Ibu miliki itu? Ya. Kalau di sekolah sebenarnya sudah banyak strategi yang saya cobakan kepada anak-anak. Nah, mungkin untuk saat ini saya ingin coba memberikan waktu lebih kepada anak-anak yang belum bisa membaca sepulang sekolah. Saya minta mungkin agak waktunya 15 menit untuk tinggal di sekolah dan saya bisa memberikan perhatian penuh kepada anak yang belum bisa membaca itu. Begitu mungkin Bu Mici. Oke, berarti Ibu membutuhkan waktu tambahan ya supaya anak lebih giat lagi untuk belajar membacanya, dan ditambah lagi di rumah dibantu oleh orang tuanya, kan begitu Bu? Iya, betul sekali Bu Mazi. Baik. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi? Ya, tentu saja tadi saya meminta bantuan pada orang tua, dan harusnya kita juga menyampaikan ini kepada orang tua dan minta komitmen juga kepada orang tua. Mungkin orang tua juga bisa membantu bagaimana anak-anak kita bisa membaca di rumah, begitu Bu Mezi. Berarti komitmen dibantu oleh orang tua. Nah, sedangkan di sekolah itu mungkin Ibu dibantu oleh kepala sekolah ya. Oh ya, kalau di sekolah ada juga beberapa guru yang bisa membantu kalau
guru itu punya waktu luang begitu Bu Mezi. Nah, mungkin apa yang Ibu lakukan tersebut bisa berhasil dan bisa terlaksana dengan baik jika komitmen sama-sama kita jaga, sama-sama kita jalankan dengan baik. Nah, sehingga dia akan memberikan hasil yang maksimal mungkin. Nah, terima kasih Bu Sari. Iya Bu Mezi, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini dan saya akan mencobakannya sesuai dengan rencana saya tadi. Dalam minggu ini saya akan melaksanakannya dan mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita diskusikan ini bisa mendapatkan tujuan akhir yang baik sesuai dengan yang saya harapkan tadi. Nanti mungkin bisa Bu Mezi meluangkan waktunya lagi untuk tahap lanjut dari coaching kita setelah ini Bu Mezi. Terima kasih Bu Mezi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang memberikan umpan balik kelompok. Belum lagi Bu. Oh belum ya, berganti ini ya. Iya. Silakan. Giliran Bu Mezinya jadi Bu Mezi lagi, ya. Jadi kecil. Oke, Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mezi, alhamdulillah hari ini kabar saya alhamdulillah sehat dan sesuai dengan janji kita. Hari ini saya akan meluangkan waktu untuk Bu Mezi melakukan diskusi sedikit sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan waktu itu. Bagaimana Bu Mezi? Apa kira-kira hari ini Bu Mezi keadaannya juga bagaimana gitu? Karena alhamdulillah saya sehat Bu Sari. Bu Sari ada waktu untuk hari ini? Iya, kan kita sudah janjian. Jadi hari ini saya sudah meluangkan waktu untuk Bu Mezi. Terima kasih Bu Sari. Kira-kira apa yang akan Bu Mezi diskusikan atau ingin Bu Mezi bicarakan hari ini? Jujur ya Bu, dalam pekerjaan atau sebagai guru, kita tidak hanya mendidik siswa, tapi juga dihadapkan oleh hal lain. Nah, hal lain ini seperti bertentangan dengan teman sejawat, dengan orang yang lebih besar dari kita, dengan orang yang berpengaruh. Nah, itu merupakan tantangan dalam pekerjaan saya. Nah, itu yang ingin saya cari solusinya supaya lebih efektif, Bu. Oh, baik. Jadi untuk hari ini Bu Mezi mau berdiskusi tentang tantangan-tantangan pekerjaan ya. Baik itu dengan rekan kerja, tantangan dalam belajar, dalam pembelajaran, tantangan dengan atasan juga mungkin begitu seperti itu Bu Mezi? Iya, Bu. Iya, coba kira-kira Bu Mezi bisa menceritakan lagi bagaimana tantangan atau keadaan yang Bu Mezi rasakan saat ini. Nah, kita kan di luar jam pembelajaran. Nah, kita kan ada kegiatan lain. Nah, kegiatan lain itu membuat kita lebih ke depan. Misalnya di dalam berdiskusi, berdialog, memberikan sosialisasi, penyuluhan, bahkan di dalam pembelajaran kita sampai ke demonstrasi. Nah, di sana saya harus bertantangan langsung. Itu sangat sangat mengkhawatirkan bagi diri saya. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang yang tidak
biasa kita hadapkan secara bersama atau lebih dari 2 orang ya Bu misalnya. Nah itu sangat kita tidak percaya diri, gugup, bahkan sampai kepada rasa rasa sosial kita, kepribadian kita agak tidak seimbang begitu. Oh ya, jadi dari pembicaraan yang sudah Bu Mezi sampaikan, kira-kira ini ya saya bisa merasa ada sedikit tantangan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Ada beberapa tugas juga, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat demonstrasi yang dikerjakan di sekolah. Jadi Bu Mezi merasa sedikit ada hambatan mungkin di dalamnya. Bagaimana? Apakah seperti itu apa yang saya anggap ini, Bu Mezi? Iya benar sekali Bu. Nah saya mau mencari bagaimana cara solusi yang lebih efektif supaya saya bisa lebih percaya diri, bisa lebih percaya kepada diri sendiri, tidak mementingkan orang lain sehingga orang lain itu bisa saya tarik untuk diri saya begitu Bu. Oh ya, jadi tujuannya kita melaksanakan diskusi atau pembicaraan hari ini untuk membicarakan hal tersebut. Begitu Bu Mezi? Iya Ibu Sari. Oke, nanti kita bisa cari solusi atau mungkin jawaban dari permasalahannya bersama-sama. Nah, kira-kira Bu Mezi bisa menjelaskan kira-kira bagaimana kondisi atau keadaan Bu Mezi saat Bu Mezi mencoba menyampaikan kegiatan-kegiatan seperti diskusi atau demonstrasi yang seperti yang Bu Mezi katakan tadi. Apa saja gitu yang sudah pernah. Oke, yang pertama untuk ke depan saya merasa gugup dan konsep yang telah saya buat itu hilang. Lalu apa yang mau saya sampaikan tidak tertata dengan rapi. Bahkan perkataan itu tidak bisa sempurna sehingga saya berbicara kurang terarah menjadi seperti itu Bu Sari. Oh, jadi Bu Mezi sudah pernah melakukan beberapa penyampaian materi kepada teman-teman begitu. Kemudian Bu Mezi merasa agak sedikit gugup, bisa menghilang materinya jadi bisa salah seperti itu, apa yang sudah Bu Mezi hadapi saat ini? Iya Bu Sari. Oh begitu. Kira-kira menurut Bu Mezi, apakah selain dari rasa grogi atau rasa percaya diri yang kurang tadi, adakah tantangan lain yang Bu Mezi hadapi saat ini? Hambatannya gitu. Rasa tekan karena penyampaian yang saya berikan itu tidak sempurna, gitu Bu, tidak pas sehingga untuk teman itu tidak memahami. Oh begitu. Nah sekarang menurut Bu Mezi, kira-kira bagaimana seharusnya kegiatan yang Bu Mezi lakukan di depan kelas bersama rekan sejawat itu, menurut Bu Mezi bagaimana yang bagusnya gitu? Yang bagusnya, yang pertama, konsep yang saya buat bisa saya sampaikan dengan percaya diri sehingga teman-teman atau orang yang berpengaruh
dapat memahami apa yang saya sampaikan. Ya, jadi menurut Bu Mezi saat menyampaikan materi atau presentasi itu, Bu Mezi bisa menyampaikan dengan baik sehingga teman-teman rekan sejawat dapat menerimanya. Nah, sekarang menurut Bu Mezi, kira-kira seandainya kita atau Bu Mezi sendiri menilai diri sendiri, kira-kira kalau kita buatkan skala penilaiannya dari 0 sampai 10, kira-kira Bu Mezi sudah mencapai di angka berapa? Masih 5, Bu Sari. Bagaimana 5 menurut Bu Mezi itu bagaimana? Apakah dari kepercayaan diri masih sedikit, Bu Sari. Terus gugup masih ada. Terus gugup masih ada. Dari segi materinya bagaimana? Dari segi materi penyampaian masih kurang karena teman yang menerimanya masih kurang paham, masih memerlukan pemahaman mungkin seperti contoh permasalahan, mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu penilaian Bu Mezi untuk saat ini masih baru mencapai angka 5. Nah, untuk saat ini untuk masa yang akan datang Bu Mezi ingin meningkatkan ke angka berapa untuk kemampuan menyampaikan materinya itu? Angka 8 lah dulu nak Bu. Angka 8. Kira-kira angka 8 itu menurut Bu Mezi seperti apa? Dalam penyampaian sudah tidak gugup lagi, sudah percaya diri, bisa membawa teman-teman dalam penyampaian kita, pemahaman kita, begitu Bu. Ya. Oh ya. Jadi Bu Mezi ingin meningkatkan ke angka 8, teman-teman bisa memahami, tidak gugup lagi. Nah, untuk saat ini, kira-kira apa yang sudah Bu Mezi lakukan, atau mungkin apa yang ingin Bu Mezi lakukan untuk mencapai angka 8 tadi? Bagaimana menurut Bu Mezi? Melakukan sosialisasi kepada teman, terus tetapi saya harus berlatih dulu, harus memiliki pengetahuan yang lebih dulu, menambah ilmu lah, begitu lah Bu. Terus baru dilakukan sosialisasi dengan teman sejawat saja dulu, teman yang dekat gitu, belum dalam cangkupan luas. Iya, bagus sekali menurut saya apa yang sudah Bu Mezi pikirkan untuk mencapai ke angka 8 tadi. Menurut saya itu sudah cukup baik. Nah, kita tetap berlatih dengan teman sesuai dengan apa yang sudah Bu Mezi pikirkan tadi. Nah, sekarang kira-kira Bu Mezi kapan ingin melakukan rencana yang Bu Mezi ucapkan tadi? Sepertinya setelah ujian semester lah Bu, karena tidak ada lagi kegiatan teman kan cuma penilaian lagi. Iya, jadi untuk saat ini memang kegiatan kita di akhir semester mungkin agak sedikit padat ya Bu Mezi. Jadi menurut Bu Mezi waktunya untuk melaksanakan rencana tadi itu adalah setelah semester 1 ini. Begitu Bu Mezi? Iya Bu Sari. Nah iya, kira-kira adakah yang akan bisa membantu gitu untuk Bu Mezi melakukan rencana yang Bu Mezi ucapkan tadi? Kira-kira siapa yang akan membantu dan apa kira-kira yang Bu Mezi butuhkan? Yang pertama saya harus memperbaiki diri dulu supaya lebih percaya diri. Terus saya harus melatih
cara berbicara, speaking, terus melaksanakan sosialisasi kepada teman sejawat saja. Kenapa? Karena dalam cakupan sempit, masih cakupan sempit, belum terlalu luas. Bagaimana sosialisasi saya, apakah teman bisa menerima atau tidak? Di sana saya bisa melakukan evaluasi diri, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belumnya. Iya. Kira-kira adakah teman atau pihak lain yang bisa membantu Bu Mezi untuk melaksanakan semuanya itu? Ada teman-teman sejawat, terus nanti dibawa lagi teman yang berpengaruh di sekolah, nanti diikut sertakan. Itu salah satunya, Bu Sari. Iya, bagus sekali Bu Mezi. Jadi Bu Mezi nanti juga ikut mengajak beberapa teman yang mungkin memiliki keahlian yang lebih di bidang presentasi tadi. Nah, saya harapkan Bu Mezi dapat melaksanakan apa yang Bu Mezi rencanakan tadi, dapat Bu Mezi laksanakan dengan baik, dan saya sangat antusias sekali untuk mendengarkan bagaimana kira-kira nanti hasil rencana yang Bu Mezi rencanakan tadi dapat terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira untuk pembicaraan kita hari ini, Bu Mezi sudah Bu Mezi inginkan? Ulangi Bu Sari, putus-putus. Apakah akhir dari pembicaraan kita ini, apakah Bu Mezi sudah mendapatkan apa tujuan yang Bu Mezi inginkan dari pembicaraan kita ini? Bagaimana menurut Bu Mezi? Oke, tujuannya saya sudah mengetahui tujuan saya untuk hari ini, meningkatkan kemampuan diri secara pribadi untuk umum. Maksudnya untuk lebih bersosialisasi kepada teman, bersosialisasi kepada masyarakat dengan semua jajarannya. Iya. Baik Bu Mezi, mungkin karena waktu kita sangat singkat, saya harapkan Bu Mezi dapat melaksanakan rencana yang sudah kita bicarakan tadi, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, dan hasil dari rencana yang Bu Mezi laksanakan ini nanti kita bicarakan lagi untuk pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana Bu Mezi, apakah Bu Mezi mau berbagi hasilnya dengan saya nanti? Iya, mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini bisa saya laksanakan untuk nantinya ya Bu Sari ya. Dan nanti setelah perencanaan saya telah selesai dilaksanakan, saya akan membagi hasil evaluasinya kepada Bu Sari nantinya ya, insya Allah. Iya. Terima kasih Bu Mezi, itu kan juga sebagai tambahan ilmu juga bagi saya, karena kita bisa saling berbagi. Baik, terima kasih Bu Mezi, kita akhiri pembicaraan kita sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya waktu kita ini kelompok yang introvert kayaknya nih Bu, sama-sama agak pendiam, jadi akhirnya memancingnya Bu. Iya. Baik Bu, diserahkan pada kelompok 5 untuk kelompok 1. Tanggapan belum? Kelompok 5, kelompok 3. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 saya, kelompok saya. Iya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Fasil dan tim penyaji. Jadi dari hasil sajian yang cukup apik dari Bu Sari dan Bu Mezi yang katanya diam-diam, tapi tidak diam-diam kok Bu, sudah ada komunikasi yang baik antara coach dan coachee. Sudah tergambar, baik itu dari segi prinsip coaching dan juga dari kompetensi inti dari coaching. Jadi kalau dari segi prinsip coachingnya, saya melihat sudah ada kemitraan di mana
si coach dan coachee merasa sama, setara posisinya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah dalam posisi memberikan jawaban, mengajukan pertanyaan, itu sama, kemitraan, tidak ada dibeda-bedakan dalam percakapannya tadi. Kemudian coach juga berusaha untuk menggali pikiran atau perasaan dari coachee-nya, sehingga coachee berusaha terbuka mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada coach-nya. Itu juga tergambar dari hasil percakapan Ibu Sari dan Bu Meizi. Kemudian Bu Sari juga berusaha menggali potensi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Meizi. Saya melihat itu mulai dari situasi pertama dan situasi kedua, bahkan semuanya memberikan skala ya, skala berapa dari setiap percakapannya, terlihat apa yang dituju dari tujuan tersebut dan strategi yang akan dijalankan seperti apa, itu sudah terlihat dengan jelas. Kemudian lagi dari kompetensi intinya, otomatis presensi atau kehadiran itu sudah terlihat jelas, tidak ada yang artinya pikiran, badan, perasaan semuanya sudah fokus. Kemudian lagi Ibu Sari juga berusaha mendengarkan dengan aktif apa yang diungkapkan oleh Ibu Meizi dengan tidak terlalu banyak memberikan pertanyaan. Jadi kalau dalam coaching yang sebenarnya adalah kita lebih banyak mendengar daripada memberikan pertanyaan, memberikan misalnya masukan-masukan. Ya, kemudian lagi pertanyaan yang diajukan juga berbobot, lebih menekankan arah kemana nanti tujuan dari percakapan tersebut. Jadi tujuannya sudah tercapai, saya rasa kedua-duanya, mulai dari resaving-nya, appreciation-nya, summarize-nya, ask-nya sudah tergambar semuanya di sana. Jadi cukup bagus sekali Bu, mantap. Jadi dari semua presentasi, saya rasa semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik. Itu kira-kira tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok penyaji berikutnya. Silakan Ya, Bu. Pak. Oh. Bu Rifa. Mana Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saya untuk menghemat waktu untuk penguatan kita bersama ya Bu Sari. Oke, saya sudah memperhatikan Bapak Ibu melakukan proses coaching dan sudah memenuhi alur Tirta. Tetapi ada beberapa catatan yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa seorang coaching itu adalah proses menghantarkan seseorang ke tujuannya dari posisi awalnya kepada posisi yang dia inginkan. Kan seperti itu. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh coachee, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan berbobot, kan seperti itu. Nah, tetapi dari yang Bapak Ibu lakukan, mungkin ini faktor juga Bapak Ibu sebagai profesi seorang guru, Bapak Ibu kurang bisa menahan jika nanti seorang coachee meminta saran. Nah, dari sana Bapak Ibu sebenarnya jangan kita boleh memberikan saran, tetapi kita berharap ide yang keluar itu adalah dari coachee sendiri. Nah, artinya kalau dia minta saran tidak apa-apa, tapi kita berupaya dari dia minta saran itu kita kelola lagi dengan pertanyaan berbobot sehingga yang saran dia inginkan keluar dari coachee sendiri. Nah, ya, kita hanya boleh kita sebaiknya mengkonfirmasi saja. Apakah Ibu begini? Ya, katanya. Kan seperti itu. Kemudian juga saya perhatikan tadi sebenarnya Bapak Ibu bisa menangkap kata kunci. Seperti tadi Ibu Sari, saya tertekan katanya kan. Berapa kali mengucapkan tertekan. Saya mau kemudian juga ada Ibu saya pusing dengan sekarang saya diposisikan di kelas sekian,
Kemudian ini adalah kata kunci yang bisa Bapak Ibu tarik lagi, misalnya apa yang membuat Ibu pusing, kondisi seperti apa. Nah, nanti dia akan bercerita. Nah, sekarang Bapak Ibu karena sudah mengetahui alur tirta, Bapak Ibu mengkonekkan sendiri langsung, clue-nya sudah tahu kan? Bapak Ibu sudah tahu, oh kalau begini ini harusnya. Terkadang kalau di realnya nanti Bapak Ibu akan mengcoaching rekan sejawat atau siswa kita yang tidak paham mungkin dengan alur tirta. Sekarang Bapak Ibu memang paham antara kedua belah pihak, antara coach dan coachee sudah tahu alurnya ini. Sehingga kalaupun coachee lupa bertanya, dia mengarahkan ke sana juga. Nah, sekarang jika nanti dalam kondisi realnya Bapak Ibu mengcoaching siswa ataupun guru, nah kemampuan itu tadi Bapak Ibu olah. Artinya dari dia memberikan tanggapan, bercerita, kita harus bisa mengambil kata kunci. Seperti tadi saya merasa tertekan Bapak Ibu, kata Bu Risa, karena ada pengawas mengatakan begini. Nah, itu adalah kata kunci. Hal apa yang membuat Ibu tertekan? Seperti apa misalnya? Nah, dari sana Bapak Ibu bisa mengolahnya lagi. Saya pusing Bu, saya sekarang kondisinya mungkin dari kondisi yang sekarang Ibu perjelas kondisinya seperti apa, seperti ini. Kemudian dari kondisi seperti ini apa yang akan Ibu lakukan, kan seperti itu. Apa yang Ibu lakukan, strategi apa yang akan Ibu lakukan. Jadi saya menilai itu, tapi alurnya sudah Bapak Ibu lakukan keseluruhan, secara keseluruhan. Nah, yang itu catatan saya yang pertama adalah menangkap kata kunci, ya. Diolah lagi, kemudian sebagai coach kita harus menahan diri untuk tidak memberikan masukan, ya, kecuali kalau sudah mentok baru kita berikan. Kita berupaya semaksimal mungkin agar ide itu keluar dari coachee, ya, dan kesimpulan juga keluar dari coachee. Tadi ada juga beberapa rekan kita, jadi saya bisa menyimpulkan seperti ini ya Bapak Ibu. Tidak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita? Dia yang menyimpulkan. Artinya di sanalah proses kita menggali potensi yang ada pada diri coachee kita. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Resi, apakah dalam situasi kita bisa sebagai konselor ya, dan sebagai coaching. Nah, Bapak Ibu dalam melakukan coaching, ingat posisi Bapak Ibu adalah sebagai coach. Nah, ya, kalau nanti pada koridornya nanti Ibu kembali lagi, berupaya kembali lagi sebagai coach, ya, karena kita tujuan kita adalah menggali potensi yang ada pada diri coachee, ya. Begitu tanggapan saya Bapak Ibu. Ya, mungkin saya mohon maaf karena waktu juga termakan banyak. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Tanggapan Bapak Ibu dan aktivitas hari ini sangat luar biasa. Hanya tinggal dipoles sedikit saja tentang coaching, ya, coaching. Nah, ini nanti video ini bisa Bapak Ibu cut, ya, dan dikirimkan ke LMS, ya. Nah, Bapak Ibu untuk aktivitas kita berikutnya, yaitu Bapak Ibu akan pada sesi demonstrasi kontekstual nantinya, Bapak Ibu nanti akan melakukan percakapan, ya, percakapan dengan kawan CGP lainnya. Misalnya CGPA dengan CGPB akan melakukan percakapan pra-supervisi, kemudian melakukan supervisi dan pasca supervisi, ya. Kemudian Bapak Ibu yang supervisor, ya, CGPA misalnya, ini akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian yang ketiga, supervisor CGPA melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara supervisor coach dan coachee, ya. Ini terjadi dengan 3 tahap.
Berarti nanti Bapak Ibu dari skenario yang ada di demonstrasi kontekstual, mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya. Nanti akan Bapak Ibu tiga siklus yang akan Bapak Ibu lakukan. Artinya Bapak Ibu berkelompok bertiga. Ya, yang pertama Bapak Ibu akan menjadi supervisor, kemudian menjadi pengamat, dan menjadi satu lagi, ya, menjadi supervisor, menjadi coach, dan menjadi coach. Iya, berarti ada 3 peran yang Bapak Ibu lakukan nanti. Berarti akan terjadi 3 siklus. Silakan Bapak Ibu lihat di LMS, dan silakan juga Bapak Ibu mulai sekarang mencari pasangannya ya untuk melakukan aktivitas di demonstrasi kontekstual. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bu Melia. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan dalam demonstrasi kontekstual itu kan ada 3 CGP gitu ya Bu. Sebaiknya kita kan di sini ada 10 orang. Iya. Ya, jadi bagaimana caranya Bu kalau memungkinkan Ibu yang menentukan? Jadi kami tinggal menunggu itu saja, itu instruksi. Oke, siap. Berarti saya yang menentukan ya Bu. Nanti malam saya akan kirimkan nama kelompoknya. Karena memang yang 4 orang berarti dia akan siklusnya agak panjang jadinya kan. Oke, nanti saya kemudian akan direkam juga ya Bu kegiatannya ya? Ya, direkam Bu. Direkam kegiatan Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya dan menyelesaikan tagihan-tagihannya. Oke, untuk foto bersama mungkin kita cepat aja Bapak Ibu. Ini dah sore, saya kasihan nanti Bapak Ibu dalam perjalanannya, terutama Pak Alimin ya. Silakan Bu Mary. Untuk fotonya. Bu, laptop saya kurang bagus, Bu. Oh, ya. Laptop saya bermasalah untuk foto-foto, Bu. Untuk foto-foto ya. Sebentar. Oke, saya aja Bu, biar cepat. Oke, Bu Melia. Oke, 1, 2, 3 senyum terbaik sebagai guru. Oke. Udah ya Bu? Oke, udah. Satu aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya cukup panjang ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi di 2024 Bu. Amin. Iya. Ketemu lagi 10 tahun lagi ya Bu. Iya, 1 tahun lagi. Oke, assalamualaikum. Kami Salam Ibu. Salam Ibu. izin live kawan. Ya. Ya sama Pak. Sama Pak. Udah 3 jam.